Ya Bapak Ibu, di kegiatan kita hari ini akan sesuai dengan di pembukaan tadi, diperkirakan akan berakhir di pukul 4 sore, dan kita nanti ada peak menjelang sholat zuhur ya. Bapak Ibu, kegiatannya dilaksanakan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan Chromebook seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua BPMP tadi ya, pada saat acara pembukaan. Nah, ini untuk mempersingkat waktu saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya, share screen-nya ya. Ya. Share screen. Ya Bapak Ibu, ini adalah profil saya Bapak Ibu. Jadi nanti kegiatan kita hari ini akan berlangsung sampai jam 4 sore, tapi Bapak Ibu untuk setelah kegiatan masih bisa kita tetap komunikasi Bapak Ibu ya. Bisa berkomunikasi lewat email maupun lewat HP ya. Yang berikutnya itu adalah akun-akun yang ada di medsos ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya juga sebenarnya itu kalau ke Berau juga sudah sering ke Berau ya, karena berdekatan dengan Tarakan Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang kita sudah pisah pulau ya. Bisa provinsi antara Kaltim dengan Kaltara ya. Oke Bapak Ibu, ini profil yang berikutnya adalah Pak Pajar ya. Nah, silakan dilihat-lihat dulu data-datanya Bapak Ibu, dicek ya. Nanti kita bisa tetap komunikasi Bapak Ibu. Jadi ya kegiatan kita tidak hanya stop sampai di sini. Bapak Ibu bisa masih tetap berhubungan dengan kami. Jika ada kendala atau mungkin ada masukan-masukan ya silakan nanti menghubungi kami di nomor-nomor WA ya. Atau mungkin juga bisa lewat email ya. Ini Bapak Ibu materi-materi kita Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentang pengoperasian Chromebook. Kemudian yang kedua Google Workspace for Education. Dan yang ketiga adalah implementasi Chromebook dalam pembelajaran ya. Jadi tadi pembagian kelompoknya Bapak Ibu ya. Kelompok 1 itu kita bergabung dengan kelompok 4 ya. Jadi Berau dengan Kutim itu kita gabung jadi satu Zoom meeting, Jimit ya, karena kalau pakai akun belajar.id yang biasa itu hanya mampu 100 orang ya. Jadi kita menggunakan akun dari program belajar.id yang bisa sampai 1000 orang. Ini rencana kita Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan sampai jam 12 nanti tentang materi Chromebook. Jadi silakan Bapak Ibu kita berdiskusi tentang penggunaan Chromebooknya. Nah, untuk optimalisasi Chromebook Bapak Ibu ya, ini yang pertama itu ada data bisa diakses di mana saja. Kemudian yang kedua itu laptopnya lebih cepat karena tidak ada virus ya. Baterai aman seharian ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini sudah dicoba Bapak Ibu ya. Untuk di Chromebook ini memang kalau untuk ketahanan baterai itu lebih dari 8 jam Bapak Ibu ya. Pada saat kami juga melaksanakan kegiatan BIMTEK di Balikpapan saat itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu menggunakan Chromebook ya. Satu Chromebook itu masih ada baterai sekitar 20% Bapak Ibu ya. Jadi 100% tidak habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu masih ada sekitar 20%-an ya. Jadi sangat tahan baterainya. Dan kemarin ini juga di rumah sudah saya dicoba kembali. Saya coba menyetel YouTube jam 8 sampai jam 5 sore itu juga baterainya belum habis Bapak Ibu ya. Jadi
luar biasa kalau kita menggunakan Chromebook, dan di samping baterainya juga tidak ada bonusnya. Yang kedua juga ringan, dibawa kemana-mana, jadi tidak terlalu berat. Beda dengan kalau kita menggunakan laptop. Kita simak dulu Bapak Ibu tentang Chromebook. Bapak Ibu, itu sekilas tentang pemanfaatan Chromebook Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti yang saya ungkapkan di depan tadi Bapak Ibu, bahwa Chromebook ini adalah perangkat yang aman, mudah dan sederhana ya, yang selalu update secara otomatis dan mudah untuk dikelola. Nah Bapak Ibu, Chromebook yang Bapak Ibu terima itu adalah sudah resmi dari pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi untuk wallpapernya saja itu tidak bisa kita ganti secara mandiri ya, itu otomatis akan terupdate dari pusat. Ini Bu, Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang masalah virus dan sebagainya ya. Dan di Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Chromebook, mungkin bisa dibuka di Chromebooknya sekarang, dilihat kira-kira bagaimana tampilan wallpapernya. Silakan Bapak Ibu dicek dulu bagaimana tampilan wallpaper Chromebooknya Bapak Ibu yang Bapak pakai Chromebook. Nah, di sana otomatis muncul informasi tentang pembatik Bapak Ibu ya, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada pendaftarannya tanggal 8 sampai tanggal 8 Juni sampai 18 Juli 2023 Bapak Ibu ya. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Jadi info-info tentang pendidikan itu biasanya dijadikan wallpaper di Chromebook yang Bapak Ibu sudah terima Bapak Ibu. Untuk wallpapernya ini kita tidak bisa mengganti ya. Hanya bisa dibuat model terang, gelap ya. Itu saja yang bisa kita atur, tapi kalau model tampilan gambarnya tidak bisa Bapak Ibu ya, karena kita loginnya menggunakan akun belajar ID ya. Nah, fitur-fitur utamanya Bapak Ibu itu ringan dan desain untuk pembelajaran, aman digunakan siswa, menyala dalam waktu 6 detik dan baterainya awet seharian, terjangkau, aman dan murah ya. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu pengguna Chromebook sampai di Januari tahun 2020 itu sudah 40 juta siswa dan guru yang menggunakan Chromebook ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Chromebook ya, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Dan nanti perkiraan di bulan September Bapak Ibu itu akan ada lagi asesmen nasional ya. Dan memang disarankan bagi sekolah yang menerima Chromebook ya, untuk mengikuti kegiatan asesmen nasional ya, kalau bisa gunakan yang versi online ya.
karena di Chromebook itu cepat Bapak Ibu hitungannya. Kalau Exambro-nya Bapak Ibu tidak perlu menginstal lagi Exambro, karena di layar Chromebook itu di bagian bawah sudah langsung ada aplikasi Exambro-nya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak perlu update atau menginstal ulang karena semua terkontrol dari pusat Bapak Ibu ya. Jadi background-nya, aplikasi yang di dalam itu semuanya tersentral di pusat, sehingga Bapak Ibu kalau ingin akun belajar ID-nya terlihat aktif ya sering-sering juga lah membuka Chromebook, karena begitu Bapak Ibu membuka Chromebook, login dengan menggunakan akun belajar ID, maka otomatis kan akun Ibu dianggap aktif ya. Jadi sering digunakan Bapak Ibu. Saya sudah setahunan Bapak Ibu menggunakan Chromebook, walaupun di sekolah saya tidak mendapatkan bantuan Chromebook ya. Tetapi ada alumni dari sekolah saya pada saat kemarin kita ulang tahun yang ke-75 ya, itu ada alumni yang menyumbangkan Chromebook untuk saya ya. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Kalau kita beli secara pribadi ya mungkin sekitar 3 jutaan kali itu ya, kalau nggak salah seperti itu. Tapi kita yang dapat dari pemerintah itu saja kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Ya, ini di sini mengapa harus Chromebook ya? Ini karena Chromebook itu memiliki perlindungan virus bawaan. Kemudian baterai itu tahan lama, lebih dari 8 jam. Tidak ada file yang hilang karena kita semuanya bekerja berbasis cloud Bapak Ibu. Kemudian bootingnya cepat dan tetap cepat dalam penggunaannya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Chromebook-nya Bapak Ibu ya itu tidak sampai 1 menit itu sudah terbuka ya. Kalau di sini penjelasannya hanya beberapa detik saja itu sudah otomatis terbuka di Chromebook Bapak Ibu ya. Nah mungkin sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan dulu Bapak Ibu tentang Chromebook. Silakan diketikkan di kolom chatnya. Oke Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan berkaitan tentang Chromebook, mungkin bisa juga tentang yang lain, mungkin bisa Pak ya, tentang yang masih berkaitan tentang akun belajar. Oh boleh. Nah. Ya akun belajar juga boleh. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu pemanfaatan Chromebook tidak hanya untuk KNBK, nanti berkolaborasi dengan guru-guru Bapak Ibu ya, dimanfaatkan. Oke, mungkin Pak Aliansah. Ya, silakan Pak Aliansah. Boleh dibuka mic-nya kalau ingin bertanya langsung Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Aliansah ya. Nah, saya dari SMP Negeri 3 Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Selama pakai Chromebook itu kendala yang saya pakai biasanya ada salah satu Chromebook tuh yang baterainya drop. Nah, itu kan kita mau pakai selama kegiatan ANBK gitu ya Pak ya. Ya. Kalau tiba-tiba ada Chromebook yang drop baterainya tidak bisa hidup lagi, Chromebooknya itu servisnya kemana Pak? Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Aliansah ya. Untuk yang kalau terjadi masalah seperti itu Bapak Ibu pada saat menerima Chromebook itu kan ada berita acaranya Bapak Ibu ya. Nah di situ ada bagian mana yang menangani itu biasanya di sana Bapak Ibu, tinggal dihubungi saja ya. Atau nanti mungkin kalau memang juga terkendala mungkin bisa difotokan model Chromebooknya dan kendalanya seperti apa, nanti kita coba menghubungi pihak yang ada di pusat yang khusus mengenai Chromebook ya. Tapi biasanya Bapak Ibu kan ada garansinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Chromebook yang Bapak Ibu terima pada saat diserahkan ke sekolah itu biasanya ada apa bahasanya, serah terima barang itu ada yang kita harus tanda tangani ya. Nah di sana biasanya ada Bapak Ibu call centernya ada di sana tertulis ya.
Ya, mudah-mudahan cukup Pak ya. Nah, jadi silakan dicek kembali Pak di surat menyuratnya itu biasanya ada call centernya untuk menghubungi kalau terjadi masalah dengan Chromebook yang Bapak Ibu terima. Oke, seperti itu Pak. Dilihat kembali mungkin berkas atau file dari Chromebook di situ barangkali ada ya nomor yang bisa dihubungin Pak ya, Pak Yansah ya. Kemudian Pak, oh iya lupa Pak, kita ada pretest ya, coba lupa itu. Oh iya. Oke Bapak Ibu sambil mengisi pretestnya saya share di chat ya Bapak Ibu ya, sambil diisi pretestnya. Nanti kita break dulu Pak Fajar ya. Oke sambil pertanyaan Pak, ada pertanyaan di sini. Ya. Ada di chat Pak. Oke coba pakai yang ini. Oh ini Pak, bagaimana dengan guru-guru yang belum punya akun belajar ID? Oke gimana Pak? Mau dijawab langsung atau saya jawab? Ya nanti bisa ditambah Pak Fajar ya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki akun belajar ID ya, itu pastikan sudah terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Pastikan terdaftar di Dapodik dulu. Karena kalau sudah masuk di Dapodik, begitu sinkron itu biasanya sudah ada. Kalaupun nanti belum ada juga tapi sudah masuk di Dapodik tapi belum punya akun belajar.id, Bapak Ibu bisa masuk di websitenya ya. Bisa masuk di website di belajar.id, nanti di sana ada tentang informasi akun. Bapak Ibu bisa mendaftar ke sana. Cuma biasanya kalau mendaftar pribadi biasanya diperlukan itu SK mengajarnya Bapak Ibu ya. SK mengajar Bapak Ibu biasanya minta dilampirkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Ya seperti itu. Gini Bapak Ibu, kendalanya mungkin apa kan sudah diceknya juga di website belajar ID ya Bapak Ibu ya di situ. Mungkin bisa di-sharekan bagaimana cara ngeceknya Pak atau? Oh ya. Saya sambil Bapak Ibu ya tentang ini masih berkaitan dengan ya memang aksesnya kan kalau mau mengakses Chromebook ya mesti harus aktivasi dulu dengan akun belajar. Oke. Ya Bapak Ibu kalau misalkan ini saya coba yang di belajar ID-nya ini Bapak Ibu silakan masuk ke websitenya belajar.id. Seperti ini Bapak Ibu ya, ini yang umumnya ini ya. Ini silakan kita enter saja. Nah di sini Bapak Ibu cek akun belajar ID ya. Nah silakan cekkan di sini ya. Jadi pastikan pertama guru yang bersangkutan sudah ada di Dapodik ya. Itu angka pertamanya. Kemudian yang kedua guru yang bersangkutan silakan masuk dicek akun belajar.id di sini Bapak Ibu ya. Nah nanti ini ya. Oh minta login ya. Nah itu langsung dicek. Cari akun di sana Pak. Yang di bawah Pak. Ini ya. Tipe pengguna dulu, tipe pengguna. Nah, tipe penggunanya tinggal kita pilih Bapak Ibu ya. Nah, seperbesar aja tampilan dan supaya kelihatan. Nah, gini besar ya. Nah, tipe pengguna misalkan pendidik ya. Nah, kemudian cari akunnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Masukkan NPSN-nya sekolah ya. Roma Manik. Oh, ini ibu atau bapak ya, Ibu ya. Roma Manik. Masukkan NPSN Bapak Ibu. 30, 40. Oh. Nah, ya, Bapak kan. Pak Sam. Ya, contoh gini ya. Kalau lupa Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini ada lupa ini SN, apa NPSN ya. NPSN. Kalau lupa tinggal kita klik saja. Nah, cari nama sekolahnya apa? Ada di sini. Saya coba SMP Negeri 1 Berau, ada enggak ya? Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Tanjung Lesung ya. Nah, ini bisa dikopikan seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan lupa NPSN-nya ya, tapi kalau misalkan sudah ada begini, tinggal kita pilih lanjutkan saja.
Ya, ini kita klik selanjutnya. Nah, isi nama lengkap Bapak Ibu, ya. Misalkan saya ketik nama saya saja, tanggal lahirnya, bulannya, kemudian tahunnya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini akan muncul seperti ini. Ini sudah aktif. Artinya saya sudah punya akun Belajar ID. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID tapi statusnya belum aktif, nah ini Bapak Ibu bisa menanyakan ke operator Dapodik atau admin yang ada di sekolah Bapak Ibu, bisa minta passwordnya untuk Bapak Ibu aktifkan kembali, ya. Kalau statusnya di sini belum aktif, itu salah satu cara seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi intinya adalah pastikan pertama Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik dan operator Dapodik sudah melakukan sinkronisasi. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu bisa masuk ke sini, ya, akun Belajar ID. Kemudian cari tahu status, pilih guna pendidik, peserta didik atau dari dinas, ya. Nah, kemudian nanti seperti tadi langkahnya, masukkan NPSN-nya, ketikkan nama dan tanggal lahir Bapak Ibu, ya. Kalau juga belum muncul sama sekali, nah berarti Bapak Ibu wajib lapor kembali ke operator Dapodik. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab tentang akun Belajar ID. Mungkin tambahan dari Pak Fajar? Oh, cukup Pak. Nah. Terus ada lagi Pak tentang Chromebook. Nah ini dari Ibu Sri Wahyuni, SMP 3 Muara Ancalong. Apakah Chromebook bisa digunakan offline? Nah, dan apakah akun Belajar ID hanya dapat terlihat aktif saat di Chromebook? Oke, itu Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Ya. Offline dengan akun Belajar. Oke, silakan Pak. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah Chromebook bisa disetting untuk offline? Ya, jawabannya bisa Bapak Ibu, ya. Nanti di akhir sesi akan kita tayangkan, ya. Ada di sana paduannya, ya. Jadi Chromebook Bapak Ibu bisa digunakan untuk versi offline, ya. Dan satu Chromebook itu tidak satu guru Bapak Ibu, ya, bisa banyak guru dipakai di sana, tapi jangan terlalu banyak juga karena nanti desktopnya penuh nanti. Ya, minimal ya 5 atau 6 guru, nanti siswanya juga bisa 5 atau 6 siswa bisa didaftarkan di Chromebook, tapi membukanya saat membuka awal itu harus di posisi yang online dulu, ya, nanti baru didaftarkan, ditambahkan akun-akun siswa dengan gurunya supaya masuk ke sana semua. Nanti kalau sudah bisa semua dipakai, kemudian kita offline-kan, itu nggak masalah, tetap bisa digunakan walaupun kita tidak terhubung ke internet. Yang penting datanya sudah ada di Chromebook, sudah masuk duluan, ya. Kalau seperti di Chromebook yang saya gunakan itu ada 5 user yang masuk ke sana, ya. Jadi bergantian, nggak apa-apa dipakai Chromebooknya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi Pak Fajar? Kedua tadi? Lupa saya tadi. Oh ini, apakah hanya akun Belajar Pak yang bisa aktif di Chromebook? Oh ya, kalau Chromebook yang bantuan dari pemerintah Bapak Ibu, ya memang hanya khusus untuk akun belajar.id, karena di sana sudah ada penguncinya, ya. Nah, jadi kalau selain belajar.id itu tidak bisa, ya. Kalau di Chromebook yang dari pemerintah, tapi kalau Bapak Ibu membeli Chromebook secara mandiri itu bisa, ya. Tidak harus Belajar ID kalau Chromebook yang mandiri, ya. Kalau beli mandiri itu bebas seperti Chromebook yang saya gunakan, karena itu dibelikan oleh alumni, walaupun kita juga tetap menghubungi ke pusat, dan saya menggunakan tetap akun Belajar ID untuk SMP, ya. Tapi saya bisa menambahkan akun Gmail yang biasa itu bisa, ya. Itu tapi kalau Chromebook yang kita beli sendiri, tapi kalau Chromebook yang dari pemerintah ini memang dikhususkan untuk yang akun Belajar ID. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Masih tentang akun Belajar nih Pak, apa mau dilanjutkan dulu gimana Pak? Boleh. Ada tentang pertanyaan tentang akun Belajar. Ya. Gimana Pak kalau lupa akun Belajar? Ada guru yang lupa dengan
password ya. Ini intinya kalau untuk akun belajarnya mungkin bisa tadi ya ceknya tadi seperti tadi. Nah kalau misalnya passwordnya seperti apa Pak? Kalau Bapak Ibu lupa password ya, di sini ada bantuan Bapak Ibu ya. Di sini ada menu reset password. Kelihatan ya di website Belajar ID Bapak Ibu ya. Ya, jadi tetap di sini Bapak Ibu ya, tetap masuk di website Belajar ID. Kemudian masuk di menu reset password ya. Ini ada reset password ya. Nah, kita klik reset seperti ini ya. Nah, silakan masukkan akunnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian pilih tanggal lahirnya sama ya. Nah, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Ya. Nanti di sini tinggal cari akun Belajar ID, nanti dia kalau ketemu langsung terreset. Dan pastikan Bapak Ibu sebelum mereset ya, Bapak Ibu pastikan dulu nomor HP nanti yang ditampilkan ya, dengan email. Coba saya cek dulu, mudah-mudahan nggak masalah ya. Nah begini Bapak Ibu ya, ini tampilannya seperti ini ya. Saya perbesar dulu supaya kelihatan. Nah nih ya. Nah tampilannya adalah ini emailnya, email pribadi saya, ini nomor HP saya. Nah Bapak Ibu nanti mau minta dikirim kemana? Apakah reset passwordnya dikirim ke email pribadi atau dikirim ke nomor HP? Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini Bapak Ibu ya. Jadi pertama Bapak Ibu adalah masukkan akun Belajar ID-nya ya. Saya ulangi lagi supaya ini. Ya. Jadi pertama Bapak Ibu di sini ada menu ini Bapak Ibu ya, ada reset password ya. Silakan kita klik reset passwordnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan emailnya Bapak Ibu, ya. Isi tanggal lahirnya seperti ini. Kemudian bulannya. Kalau ini mudah-mudahan tidak lupa Bapak Ibu ya, tanggal lahir. Ya. Lupa lahir Pak. Ya. Kemudian kita cari. Nah di sini Bapak Ibu. Ini yang harus dipastikan Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin juga ada pertanyaan, ini kasus-kasus juga banyak seperti ini. Pak, saya tuh email pribadi sudah ganti. Nomor HP dibuang semua atau HP-nya dibuang. Ganti. HP-nya rusak Pak, kehabisan bahasanya habis masa berlakunya ya, nggak diisi pulsanya, jadi ganti nomor lagi. Nah kalau terjadi kasus seperti ini, maka Bapak Ibu harus lapor ke operator Dapodik untuk diganti emailnya dengan nomor HP. Jadi semua basis data itu hanya satu pintu lewat Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, ini cara pertama Bapak Ibu ya. Cara pertama kalau Bapak Ibu ingat emailnya tapi lupa passwordnya ya. Kalau misalkan tadi lupa emailnya, maka cari di tempat yang lain ya. Nah, kalau lupa emailnya, maka cari di sini Bapak Ibu, cari di status ya. Itu kalau lupa emailnya. Tapi kalau emailnya ingat tetapi passwordnya lupa, maka langkah pertama lewat menu reset password ya. Atau langkah kedua, Bapak Ibu bisa minta tolong ke admin yang ada di sekolah. Biasanya sih semua tenaga TU itu masuk admin ya, mereka bisa melakukan reset password ya. Kepala sekolah juga Pak, akun kepala sekolah. Kepala sekolah juga bisa ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua kalau kita ingin kalau tidak tahu emailnya maka cari di status belajar status akun Belajar ID ya, silakan dipilih. Kemudian kalau emailnya masih ingat tetapi passwordnya yang lupa, bisa masuk di belajar.id, pilih reset password. Atau kalau juga bingung di situ, bisa tanya ke operator Dapodik, ke kepala sekolah atau siapa saja di sekolah yang bertindak selaku admin ya, itu nanti bisa melakukan reset password Bapak Ibu ya. Oke Pak. Ada satu lagi Pak, kalau siswa yang belum punya akun gimana Pak? Dari Bu Vivianta Lilisiama. Belum punya akun, ini bisa diajukan ya. Ntar saya cek dulu, masih ingat saya akunnya ini. Oh yang admin ya Pak? Iya. Atau Pak Fajar yang anu? Takut berat saya ini sebenarnya. Tar, cek dulu kalau gitu sini.
laptop saya ini agak Ya, berat ya. ya. Kalau siswanya itu bisa didaftarkan Bapak Ibu ya. Saya daftar, saya cari dulu. Nah, syarat utamanya adalah siswa tersebut terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Nanti mendapatkan akun ya Bapak Ibu melalui sama tadi website Belajar ID. Di situ nanti ada masuknya lewat akun. Nah ini mana Pak? Akun untuk admin sekolah. Nah di situ kan ada Chromebook. Nah nanti di situ nanti coba Bapak sekaligus Pak Sams ya peragakan. Kan dia harus masuknya lewat login dengan akun admin sekolah. Belajar ID ya. Ya. Belajar ID. Jadi sama Bapak Ibu ya masuk di sini. Nah di sini adanya Bu. Admin untuk admin sekolah. Sekolah ya. Nah di sini ajukan akun peserta didik. Ya. Nah di sini ya. Nah, masukkan sini. Masuk dengan akun Belajar ID. Nah, ini saya pinjam dulu akunnya di sekolah. Nah ini akun admin Bapak ya, belakangnya ada adminbelajar.id ya. Yang bisa mengajukan kata-kata belakangnya admin Bapak Ibu ya. Admin.smp Admin SMP Pak. Oh ya, SMP-nya kurang kayaknya. Admin SMP belajar.id ya. Oke. Nah itu. Jadi dia sekarang terpusat di website belajar.id. Bapak Ibu ya, jadi untuk pengajuan akun sama tadi. Oh ya. Ini sudah masuk ya. Nah, kita izinkan saja. Oh ini tadi Bu Roma Manik. Oke. Nah di sini Bapak Ibu ya. Nah nih detail pengajuan akunnya di sini. Kalau mau diajukan tinggal klik tambahnya nanti di sini. Ya. Nah, tinggal dicentang atau centang semua baru nanti diajukan. Nah ya. Itu. Tapi syaratnya itu Bapak Ibu ya harus masuk di Dapodik dulu ya. Kalau kayak begini kan statusnya belum dibuat ini. Nah, berarti ini bisa dicentang. Centang belum. Centang baru ajukan. Baru kita klik. Sebentar. Ya. Ini waktunya akunnya sebentar aja, sekitar 1 menit sudah jadi akun ini Bapak Ibu ya. Jadi sebentar ya Bu ya. Oke. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting intinya adalah masuk di Dapodik dulu ya, baik siswa maupun guru ya. Ini pengajuan akunnya tinggal dicentang. Kalau mau semua centang paling atas. Nah ini kecentang semua nih. Nah baru tinggal diajukan ya. Oke Bapak Ibu, itu yang tentang akun ya. Sama ya ini banyak Pak memang tentang akun ini Pak. Pokoknya sama ya untuk yang segala naik kelas ya ke kelas 7 sama Bapak Ibu ya. Tentang akun belajar udah mutasi ke SMP tidak masalah, untuk penggunaan Chromebook tidak masalah Bapak Ibu ya. Ini Pak, yang tentang Chromebook ini lagi Pak. Nah ini yang Pak Sam mungkin barangkali ya yang sudah familiar. Setting Chromebook untuk offline AKM Pak, bagaimana? Tapi kalau Chromebook ini biasanya untuk online sudah Pak ya. Ini ya. Pak Muhammad Dahir. Dahir ini dari mana? Chromebook Muhammad Dahir, Bapak Muhammad Dahir. Apakah perlu alat tambahan baru Pak? Tapi kalau Chromebook tuh disarankan sih online Pak ya, full online Pak ya. Ya, kalau Chromebook harus full online karena kita tidak bisa menginstal Examro-nya. Nah, tuh. Ini khusus ini AKM loh Bapak Ibu ya. Kalau yang nanti yang penggunaan Chromebook offline-nya ada untuk ini untuk yang khusus AKM Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pengalaman Pak Sam jadi tidak bisa Pak ya untuk AKM-nya ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, jadi harus online. Ya, karena kan kalau di AKM-nya kan itu menggunakan Examro. Nah di Chromebook itu Examro-nya sudah dikunci dari pusat. Kita nggak bisa mengganti IP yang server yang mau dituju yang mana itu nggak bisa. Jadi kalau Chromebook itu dipastikan yang moda full online. Full online, oke. Ya. Nah, kalau laptop lain masih bisa Pak ya untuk semi, oke. Oke. Oke, tentang akun itu ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya SMP.
Dari Bapak Riyadi, kendala terkait akun belajar anak-anak baru masuk dari SD untuk akunnya masih dikelola admin SD, bahkan untuk angkatan yang baru masuk kelas 7 tidak mempunyai akun. Sama Bapak Ibu ya, coba dicek asal sudah masuk ke Dapodik, coba dicek tadi pengajuan akun dengan dari Bu Rizky Haryadi, Bapak Rizky Haryadi, sama seperti itu dicek. Kalau sudah masuk Dapodik, insya Allah sudah ada sih di situ. Kalau memang belum ada, tunggu dulu Pak ya. Kalau mungkin yang kelas 7 atau SMP ya, kalau yang siswa baru ini mungkin belum karena Oh ya, kalau yang kan belum sinkron. Ya, kalau yang ini belum, Ya. Kalau tahun ajaran baru ini belum mungkin ya. Ya. Nah, kalau yang tahun lalu, insya Allah sudah. Ya. Sudah dari situ. Kalau tahun ajaran baru ini yang belum sinkron ya Dapodik. Saya sudah punya akun SD. Saya menggunakan akun belajar SD, berhubung dengan sebelumnya saya belajar SD. Sekarang saya sudah mutasi ke SMP. Tidak masalah. Oh, tidak masalah ya, Pak ya, untuk penggunaan akun alih jenjang ya untuk Chromebook dari SD ke SMP enggak masalah. Enggak masalah, bisa saja kali itu. Bisa saja, atau bisakah mengubah akun belajarnya? Ya, nanti bisa pengalian jenjang Bapak Ibu ya. Ya, aku itu bisa dialihkan jenjangnya nanti. Oke, dari Ibu Titania masih perlu diulang Bu cara mengajukan akunnya. Gimana Pak? Iya Pak, diulang Pak pengajuan akunnya. Oke, untuk yang siswa ya. Oke, silakan Pak di. Oke. Untuk yang siswa ya. Untuk yang siswa dengan guru sama aja kah Pak? Kalau guru agak beda Pak. Kalau guru beda. Oh iya. Bentar Nanti ya, mungkin dijelaskan juga yang gurunya Pak. Ya. Oke. Belajar ya, terpusat di website belajar.id. Belajar.id Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk yang pengajuan di sini ada ajukan akun peserta didik Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah buka akun belajar websitenya belajar.id ya. Kemudian yang kedua pilih ajukan akun peserta didik ya. Kita klik, masuk. Silakan login menggunakan admin Bapak Ibu ya, yang belakangnya ada adminnya ya. Nah di sini Bapak Ibu sudah ada nih ya. Nah ini kalau belum kita refresh lagi. Ini adalah data-data siswa yang sudah masuk di Dapodiknya, tetapi belum memiliki akun ya. Ini ada keterangan belum dibuat ini Bapak Ibu ya. Nah ini belum dibuat. Coba di satu Pak, mungkin. Ya. Coba satu, klik satu Pak. Ya, Okay. cara ngajukannya kita klik satu, misalkan begini, ya. Nah, tombolnya biru. Tinggal klik ini. Jadi tadinya kalau tidak dicentang, ini warnanya merah kalau saya ajukan begini ya, abu-abu ya, merah. Abu-abu Pak. Kita centang satu. Coba ajukan Pak. Berwarna. Siapa itu Nadia? Nadia. Nadia. Coba aja. Nah, cek email belajar ID untuk informasi lebih lanjut terkait proses pengajuan akun Anda. Ya. Bapak Ibu ya. Nah di situ kemungkinan sudah ada Pak. Coba cari Nadia tadi saya. Oh ini sudah masuk berarti. Ini sedang. Ya. Belum ada akunnya tapi statusnya sedang diajukan. Biasanya kalau di refresh tunggu sekitar 1 menit muncul dia Pak. Ya. Oke, mungkin itu ya kalau. Ini yang akun dalam proses. Ya, nih. Ini Nadia tadi ya, masih statusnya sedang diajukan. Jadi seperti Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk yang gurunya, kalau untuk guru ya cara ngecek pertamanya di sini ya. Pastikan kita sudah masuk di Dapodik dulu ya. Nah, baru masuk ke sini Bapak Ibu. Sama-sama di Belajar ID ya. Tinggal pilih tipe penggunanya ya. Ini cari akun. Nah, masukkan NPSN-nya ya. NPSN-nya. Saya contohkan saya lagi lah enggak apa ya. 40 10 5 ya. Kalau lupa NPSN silakan klik kata lupa NPSN nanti akan ditampilkan ya. Isikan tanggalnya. Ya, kalau ini sih insya Allah tidak lupa ini ya. Jangan sampai lupakan kalau ini. Bahaya sampai lupa. Apalagi lupa daratan nanti Pak. Oh nama lengkap wajib diisi. Oh lupa. Lupa nama lupa nama dia. Nah begini Bapak Ibu ya. Nah ini statusnya ada muncul di sini ya. Nah
ini sudah aktif ya, emailnya ada tapi statusnya aktif. Kalau emailnya ada tapi status tidak aktif, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkannya. Cara memintanya bisa tadi lewat reset password sini ya, atau minta password ke admin yang ada di sekolah ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ntar tentang coba kita cari yang Chromebook dulu. Coba atau kita tuntaskan dulu ntar atau seperti bisa dapat mohon izin Chromebook ada tambahan. Oke, lanjut. Sudah mutasi nggak masalah. Nah ini Pak, dari Bu Rembulan, izin bertanya Pak, kalau misalnya kita sudah dapat Chromebook, terus dapat lagi bantuan server, apakah asesmen tetap wajib online atau offline? Tahu Pak tentang informasi ini Pak? Kalau ini dari Berau Pak ya? Ibu Rembulan dari mana nih? Berau atau Kutim? Tidak ada salah sini. Kalau Berau informasinya kemarin pada saat kita ada kegiatan di assessment, rakor assessment itu ada menginformasikan memang mereka ada membagi server ke sekolah-sekolah ya. Oh begitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi kalau untuk yang assessment nasional ya, itu kalau Chromebook itu memang wajib di online kan ya, karena kita tidak bisa menginstal Examro-nya. Yang kedua, kita tidak bisa juga mengubah IP yang ada di Chromebook. Tidak ada fasilitas untuk mengganti IP, jadi otomatis dapat IP gitu aja dia. Kalau di setting manual, IP-nya nggak bisa kalau di Chromebook. Ya. Oh iya. Nah, jadi kalau Chromebook itu yang pertama adalah IP tidak bisa disetting, tidak bisa dibuat statis ya, dia otomatis IP-nya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa melakukan install aplikasi apapun di Chromebook. Ya, semuanya terpusat di admin di pusat sana. Kecuali pusatnya menginstalkan, baru kita ikut tinggal pakai saja. Termasuk Examro-nya. Ya, Examro kita nggak perlu install karena otomatis sudah masuk di Chromebook. Ya. Oke Pak, ini masih tentang akun belajar. Kalau admin yang lupa seperti apa Pak? Nah. Kalau adminnya yang lupa password, ini tugasnya kok Kapten Pak Fajar ya? Secara mandiri juga bisa Pak. Coba bisa ya? Oh. Berarti di reset password ini juga? Coba. PTK rasanya kan di situ kan ada jenis-jenis. Oh yang ini ya? Oh enggak ada di sini Pak. Nah untuk admin sekolah cek reset password. Nggak bisa masuk ya, berarti iya. Secara mandiri bisa berarti ke pengaduan Pak ya. Iya, masuk di password, pengaduan. coba reset password. Oh iya, coba reset password situ kan mungkin nanti muncul dia juga Pak, ya, admin. Ada Nah, di sini kan admin juga. Iya. Jadi caranya kalau lupa password baik peserta didik, guru maupun admin silakan masuk di websitenya belajar.id, klik menu reset password ya. Caranya sama, nanti masukkan admin passwordnya, nanti tinggal diikuti proses seperti yang sudah dipraktekkan tadi ya. Atau bisa juga dengan kalau lapor ke kapten ya Bapak Ibu ya. Kapten atau ko-kapten terdekat. Ya. Bisa ke saya, bisa ke Pak Sam mungkin ya barangkali. Nanti diteruskan. Oke, tadi masa bantuan server, oke, pindahan apa? Oh, pindahan tidak perlu membuat akun ya Bapak Ibu ya. Jadi murid pindahan, jadi akunnya bisa dipakai masih. Dari Bu Made ya, Bu Made Juni, boleh masih bisa dipakai ya akunnya, tidak perlu ganti. Sama dengan akun belajar ini sama dengan NISN Pak Yasam ya? Iya. Bentuk digitalnya NISN berarti akun belajar itu Bapak Ibu. Kami pernah melakukan akun peserta. Oke, Bapak Ibu. Akun peserta. Mungkin dicek lagi Pak, siapa nih Pak? Siapa nih? Siapa tadi? Atau barangkali Bapak siapa nih Bapak Arkan Edwin. Mungkin bisa kalau Bapak bisa share screen mungkin ya. Terima kasih. Oke, makasih Bang.
Nah nih kalau admin lupa password, lupa email pemulihan dan nomor HP sudah tidak aktif Pak. Ya, ini memang ya kalau reset password ya barangkali nanti hubungi Kokapten ya Bapak Ibu Titania Ramadhani ya, bisa menghubungi Kokapten, lupa password. Koreksi kalau salah Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk mengubah email barangkali harus dari operator Dapodik ya. Kemudian juga harus dibuka juga kalau nggak salah oleh operator dinas. Nah, jadi untuk mengganti nomor HP, alamat email itu dari yang ganti adalah operator Dapodik. Tapi kunciannya kalau tidak salah harus dibuka dulu oleh operator dinas. Nah, ya. Kalau tidak salah tidak seperti itu. Jadi alternatifnya mungkin menghubungi Kokapten atau kaptennya daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, dari Pak Arkan Edwin ini kalau sepengalaman saya itu seharusnya cepat aja. Cuman atau gimana Pak? Mau boleh disuruh diminta share screen Pak Edwin? Boleh. Ya. Gimana Pak Arkan Edwin? Ini sebagai operator ya Pak ya? Halo Pak Arkan Edwin dari mana? Ya, jadi penggunaan Chromebook ini memang harus tuntas dulu untuk penggunaan akun belajarnya. Absen, link absen. Halo Pak Arkan Edwin. Halo Pak Arkan. Kalau kita bisa share screen, jadi kita bisa lihat sama-sama ya. Oke, selamat datang yang baru datang. Pak Arkan Edwin, adakah masih? Iya Pak, ya. Gimana Pak kendalanya Pak? Halo. Ya, kami pernah mengajukan akun peserta didik ini sudah lama ya, sudah mungkin sekitar bulan November atau Oktober itu sudah mengajukan, tapi nggak pernah ada. Bapak dari sekolah mana? Saya dari Kutai Timur Pak. Dari sekolah? Halo? Iya Pak, lanjut. Ya, saya dari SMP Negeri 2 Batu Ampar dari Kutai Timur, pernah mengajukan akun peserta didik ini sekitar bulan Oktober atau November. Tapi setiap kali kami cek itu tidak pernah terjawab akunnya. Mengajukannya seperti apa Pak? Lewat website belajar atau? Sampaikan tadi di akun Belajar ID tadi, di web Belajar ID. Statusnya sekarang gimana Pak? Punya statusnya dia masih sedang diajukan atau gimana? Ya, diajukan. Sedang diajukan ya. Cuma ini saya nggak bisa buka karena pakai akun kepala sekolah kemarin kan untuk pengajuan itu. Ya. Bapak tahu akun kepala sekolahnya? Oh, nggak tahu saya Pak. Ya? Saya nggak tahu kalau yang ini, yang akun admin kepala sekolah saya nggak tahu. Oh, akun Bapak admin juga, bukan? Bukan, saya guru. Oh. Oke, belum bisa dicek nanti barangkali kalau misalnya ada teman TU operator. Nah, dimatikan langsung aja ya. Makasih ya Bel. Ya nanti kalau Pak Arka nanti bisa ini Pak ya bisa dicek lagi di sini kalau memang dia masih sedang diajukan ya berarti memang kita harus nunggu saja sering-sering saja di refresh. Saya juga begitu Bapak ya sudah ngajukan juga sudah diajukan tapi ada beberapa yang sudah dibuat seperti ini ya. Nah, ini sudah dibuat gitu ya. Nah ini ya ini ada yang sudah diajukan yang dulu ya. Nah nih ya. Ya.
Kalau masih proses, Pak, sabar, Pak. Ya. Ya, gimana Pak? Oke, kita lanjutkan. Sudah habis. Sudah habis. Nah, kemudian yang scoring suara saya ini. Ini kenapa jadi ini? Oke, sudah Pak. Sudah ya? Ada yang bocor tadi. Oke, kita lanjut Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini ya. Mudah mengolah setelan perangkat ya. Nah, jadi sini Bapak Ibu di Chromebook siswa tidak bisa membuka YouTube yang tidak seharusnya mereka buka kalau menggunakan Chromebook ya. Tapi kalau tidak Chromebook ya kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Kemudian mengatur aplikasi dan eksistensi di Chromebook ya. Ini semuanya harus lewat gurunya semua. Kalau siswanya tidak bisa menambah eksistensi atau menghapus eksistensi yang ada di Chromebook ya. Mengatur ujian massal dengan aman agar siswa tidak bisa membuka tab lain. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya di sekolah sudah punya Chromebook ya, kemudian akan menggunakan Google Form untuk melakukan ujian. Di Google Form itu ada fasilitas untuk mengunci Bapak Ibu ya. Ada Chromebooknya, begitu itu kita matikan, kita aktifkan, maka siswa begitu dia sudah membuka formnya itu sudah tidak bisa melakukan minimize ya. Jadi langsung terkunci otomatis oleh si aplikasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu siswanya belum semuanya menggunakan Chromebook ya jangan diaktifkan karena itu hanya khusus untuk berlaku di Chromebook ya. Seperti di tempat saya Bapak Ibu juga seperti itu ya. Di tempat saya Bapak Ibu siswanya ada 1056 siswa ya. Kita ujiannya memang selalu menggunakan Google Form ya, Google Form. Nah, memang sih kelemahannya siswa masih bisa melakukan minimize atau membuka tab lain saat ujian. Bisa juga dia kali macam-macam Bapak Ibu ya, ada beberapa trik yang bisa kita gunakan ya. Nah, tapi kalau memang dia menggunakan Chromebook dan itu mencukupi untuk seluruh siswa ya, itu bisa langsung dikunci Bapak Ibu di Google Form-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengunci perangkat dalam domain. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, kalau dia menggunakan domainnya belajar.id ya, itu saja yang bisa masuk. Selain akun belajar.id itu tidak bisa masuk di Chromebook ya. Nah, yang berikutnya ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Itu menyalakan Chromebook-nya, kemudian ada setelannya ya. Ada aksesibilitas, ada touchpad-nya ya. Ya hampir sama lah seperti di tampilan-tampilan di laptop-laptop yang lain Bapak Ibu ya. Hanya saja kalau bentuk aplikasi kita tidak bisa menginstal aplikasinya Bapak Ibu ya. Untuk layar plus LCD ini juga bisa dilakukan di Chromebook Bapak Ibu ya. Hanya memang saja kalau di Chromebook kalau kita akan menampilkan ke LCD proyektor ya, maka kita perlu perangkat tambahan ya, apa yang bahasanya kayak model Type C ya. Type C to VGA atau to HDMI ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mendapat bantuan Chromebook dari pemerintah, itu otomatis sudah ada ininya Bu, ya. Ada Type C-nya sudah, ada untuk menghubungkan Chromebook ke LCD, ya. Dan sekarang juga sudah ini kok Bu, di Samarinda itu sekitar 75.000 ya, itu dari Type C, outputnya bisa berupa VGA dan bisa berupa HDMI, ya. Kemudian akses offline ini juga bisa Bapak Ibu ya, Bluetooth-nya bisa, akses offline bisa, print file juga bisa Bapak Ibu ya. Nah kalau di tempat saya Bapak Ibu, saya tidak pernah menginstal printer di Chromebook karena printer yang digunakan di sekolah itu sudah Epson yang tipe berapa ini? L3150 ya, jadi otomatis dia langsung terdaftar di Chromebook. Sama kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Windows 10 atau Windows 11,
itu kalau printer-printer model baru nggak perlu install Bapak Ibu. Begitu dicolok saja USB-nya otomatis printer sudah terdeteksi. Di Chromebook juga sama seperti Bapak Ibu ya. Kalau di printer yang Bapak Ibu digunakan di sekolah itu bisa terkoneksi ke wireless, maka Bapak Ibu tidak perlu install. Yang penting kita terhubung dalam satu jaringan yang sama, kita langsung bisa ngeprint file tanpa harus menyucukkan kabel printer ya. Tapi kalau mau pakai kabel printer juga boleh, kalau mau dicucuk juga boleh Bapak Ibu ya. Itu nanti tergantung settingan dari printer yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau di tempat saya itu ada kurang lebih 8 printer yang semua Epson itu semuanya sudah kita konekkan ke wireless ya. Jadi dari manapun kita bisa ngeprint ya. Yang penting kita terkoneksi di jalur yang sama. Demikian pula dengan Chromebook. Ya, saya tidak perlu install Chromebook, ya, tinggal mau ngeprint filenya, asalkan di jaringan yang sama, tinggal pilih jenis printernya, bisa ngeprint Bapak Ibu ya. Kemudian ini bagaimana cara menyalakan Chromebook dan masuk ke akun ya, Bapak Ibu ya. Jadi buka Chromebook itu kita buka, otomatis dia langsung nyala, hanya hitungan detik itu sudah muncul tampilannya ya. Masuk email belajar.id dan password. Nah ini sini Bapak Ibu ya, jadi harus @belajar.id, entah itu guru SD, guru SMP, admin, SMA atau guru SMK, tetap ya ini pakailah domainnya belajar.id ya, dan masukkan password kemudian sign in ya. Kemudian ini ya touchpadnya Bapak Ibu. Nah ini di Chromebook Bapak Ibu ini sudah mirip seperti laptop yang model baru Bapak Ibu ya. Laptop model baru sekarang kan seperti itu. Kalau yang sudah menggunakan Windows 11 atau Windows 10 ya Core i5 lah ya, Core i5, Core i7 itu sudah sama dengan Chromebook Bapak Ibu ya. Untuk klik kiri sama kayak biasa ya, di touchpad satu jari saja dijalankan itu bisa ya. Kalau misalkan mau klik kanan maka gunakan dua jari secara bersamaan ya. Dua jari klik bersamaan itu langsung bisa masuk ke klik kanan ya. Ini kalau saya dekatkan kamera bisa masuk enggak? Ya, saya coba dulu kameranya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Nah, nih. Nah. Ini saya login dulu. Ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan Chromebook yang saya gunakan saat ini. Nah, jadi dia desktopnya langsung begini Bapak Ibu ya. Ini tampilan desktop wallpaper terbaru dari Chromebook saat ini ya. Nah, jadi ada muncul informasi pembatik ya. Nah, jadi kalau kita mau klik kiri ya di ini tadi ya. Ini cukup satu jari saja dijalankan seperti ini ya. Kita klik yang mau dibuka ya. Nah, seperti ini. Klik. Ini berarti fungsi satu jari ya. Nah, kalau kita mau melakukan klik kanan ya, ini saya minimize seperti ini ya. Nah, kalau klik kanan berarti dua jarinya nempel begini Bapak Ibu ya. Dua jarinya nempel di touchpadnya, tinggal kita klik bersamaan, nah, maka di layar akan muncul seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini artinya hasil dari klik dua jari secara bersamaan ya. Itu berarti sama dengan klik kanan ya. Oke Bapak Ibu ya, itu sepintas tentang penggunaan di Chromebook tentang touchpadnya ya. Kemudian yang berikutnya ya, bagaimana melakukan scroll ya atau geser. Nah, kalau geser begini Bapak Ibu. Ini saya buka lagi di sini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini begini. Nah, di sini perintahnya adalah dua jari ya, dilekatkan di touchpadnya seperti ini dua jarinya ya. Nah, kemudian kita tinggal geser ke bawah ya. Nah, ke atas atau ke bawah dia akan geser ya. Nah, begini. Nah, nih ya. Dua jari ditahan seperti ini, maka dia akan turun naik ya. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana berpindah antar halaman? Ini contoh saya misalkan membuka, ntar saya buka beberapa halaman nih, ya, supaya nanti bisa terlihat perbedaannya. Ya, di sini Bapak Ibu di layar saya ini terbuka ada 1,
2, 3, 4, 5 layar ya. Kemudian ini cara memindahkannya adalah kita tinggal 2 jari geser ke kanan atau ke kiri ya untuk memindahkannya. Ya, 3 jari dilekatkan di touchpad. Nah, kita geser begini. Nah, ini pindah-pindah. Nah, ya. Ini menggunakan 3 jari, Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya tentang di touchpadnya, keyboard Bapak Ibu ya. Nah, mengenal keyboard. Di keyboard ini juga ada untuk refresh Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, seperti yang terlihat di layar saat ini. Di kamera saya ya. Nah, ini ada begini ya. Ini ada lambang ini. Ya. Ini adalah untuk melakukan refresh ya. Kemudian di sebelahnya ada untuk Windows-nya ya. Nah, ini. Ya. Full screen ya. Untuk membuat halaman di layar penuh ya. Jadi kalau saya tekan yang begini, nah ini full begini Bapak Ibu tampilannya ya. Tidak tulisan apa-apa ya. Nah, untuk matikannya sama, kita tekan lagi. Ya, ini sekilas tentang di keyboardnya Bapak Ibu ya, pengenalan tentang keyboard ya. Kemudian yang berikutnya adalah Windows ya, menunjukkan jendela. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di Windows kayak di Windows 10 atau Windows 11 itu juga ada Bapak Ibu ya, sama ya. Tekan tombol show Windows yang untuk menunjukkan semua jendela yang Anda buka ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan banyak aplikasi terbuka secara bersamaan itu kayak minimize, tapi kan beda kalau minimize-nya ya. Nah, kita maaf, saya lihatkan di kamera kalau gitu. Kelihatan. Nah, ini ya. Ini kalau yang di logo Windows tadi Bapak Ibu ya. Ini logo Windows yang seperti ini bentuknya. Nah, ini ya. Ini logo Windows-nya. Jadi kalau ini saya klik, saya tekan, ya, ini akan muncul berbagai macam halaman Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ada ini. Nah, akan muncul begini. Ada 1, 2, berarti saya sedang membuka 2 bentuk yang berbeda ya. Tinggal kita klik misalkan mau ke sini. Nah, mau bikin satunya lagi, nah, klik lagi yang di sini. Nah, ya, jadi ini lebih sederhana Bapak Ibu ya. Kalau di Windows kan kadang kita tekan logo Windows dengan plus tanda tab gitu ya. Nah, itu untuk sama lah seperti itu. Kalau di Chromebook kita nggak perlu, cukup 1 tekan saja, 1 yang ada di keyboard ya. Yang tandanya seperti ini ya, tandanya logo Windows ini ya. Tinggal diklik, tekan, nah ini kan muncul seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya seperti tombol brightness ya, untuk menaikkan pencerahan, saya pikir sama, tidak ada perbedaannya dengan aplikasi yang laptop yang bisa kita gunakan ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk membisukan, ini sama juga seperti laptop, itu juga sudah ada semuanya tombolnya di Chromebook ya. Nah, kita tidak bahas tuntas karena saya yakin kalau Bapak sudah buka Chromebook ya itu akan terlihat Bapak Ibu ya. Saya hanya menunjukkan saja kalau Bapak Ibu tadi menggunakan Windows 10 atau Windows 11 itu bisa tekan Windows kemudian tab secara bersamaan, itu akan melakukan multi tampilan ya, akan dipotong dalam bentuk-bentuk kotak kecil-kecil ya. Nah, tapi kalau di Chromebook kita cukup tekan 1 touch-nya saja ya, yaitu yang logo Windows-nya tadi kita klik ya, sudah dia langsung otomatis, tinggal mau diarahkan kemana mau nampilkannya ya. Kemudian power on-off-nya juga sama ya. Untuk pencariannya juga sama. Ini kadang kita keliru Bapak Ibu ya. Karena kita kalau terbiasa menggunakan laptop itu posisinya untuk menu pencarian ini ya, itu sama posisinya dengan di caps lock kalau di laptop ya, itu biasanya posisinya di caps lock. Nah, jadi bagaimana melakukan caps locknya nanti kita bahas setelah ini Bapak Ibu ya. Oke, untuk sampai di keyboard dulu sampai sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?
sebelum kita lanjut ke Nggak ada. berikutnya? Logo window-nya apa yang di Chromebox-nya? Nggak ada Logo kayaknya. Windows and Chromebook. Ya. Ntar saya lihatkan ya, mudah-mudahan kelihatannya. Yang mana? Oh, kok nggak kelihatan kamera saya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini Pak, ini. Nah, nggak ada di sini. Yang Ya? kecil Pak. Yang kecil. Beda-beda. Ada kotak, kemudian ada garis sebelah kanannya. Oh, itu ada. Nah, bagian Ada ya? atas. Nah. Oh, itu. Ya. Yang sebelahnya tadi itu apa Pak? Ya? Yang sebelahnya lagi itu untuk ini Pak. Sebelah kiri. Full screen. Ya, sebelah kirinya untuk full screen. Oh. Ya. Ya, ya. Ya, jadi yang paling kiri untuk full screen, yang paling kanan untuk yang menampilkan multi Windows tadi, ya. Oh, ya, ya. Oke. 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 Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, mumpung kita ketemu Bapak Ibu ya. Kita tidak saling mengajari tapi saling berbagi pengetahuan, ya. Bedanya saya tahu duluan gitu aja, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu tapi mungkin bisa lupa, ya. Saya karena mau menyampaikan materi jadinya ya harus siap-siap duluan kan. Iya. Nanti materinya bisa dibagi Pak ya. Oh, boleh Pak, boleh. Biar pelajari lagi. Ya, Sudah ada di nanti Pak. sudah ada di masuk classroom. kelas, ya. Sudah ada di classroom. Ya, Adakah YouTube-nya nih Pak? ya. Nggak ditayangkan di YouTube Pak? YouTube. Tadi Pak Fajar sedang main YouTube ini Pak Fajar ini. Soalnya saya Pak, ya jaringan di sini jelek tadi, jadi baru masuk lagi saya ini, jadi nggak boleh dari semuanya Pak. Ya, insya Allah nanti di share lah ya hasil rekamannya insya Allah ya. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Oke Pak, tentang ANBK nih Pak Sams. Ini semisal pada proses ANBK, proses ujian kendala loading atau tiba-tiba keluar, solusinya apa Pak? Apa tombol keyboard yang bisa ditekan atau seperti apa? Gimana Pak? Jadi ANBK kita Pak. Mereka menggunakan Chromebook ini ya. Ya konteksnya mungkin seperti itu Pak. Ya. Mungkin tiba-tiba tak keluar seperti apa Pak? Kalau dia di ANBK menggunakan Chromebook, kalau terkeluar kan itu nanti yang penting dia belum menekan tombol submit, itu masih aman Pak. Nanti di admin atau di proktor itu nanti akan terlihat ya. Nanti bisa kalau terkeluar bisa klik kembali logo Exambro-nya biasanya ada di monitor bagian bawah ya. Itu diklik, nanti dia akan pasti ada muncul pesan Anda sedang login. Nah, itu nanti tugasnya si admin untuk mereset ya. Mereset ujian. Jadi ujiannya direset, nanti dia bisa login lagi menggunakan akun yang sudah disiapkan ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Kalau itu keluar itu tinggal Lanjutkan Pak ya, bisa ya, dilanjutkan. lanjutkan aja ya. Klik kembali logo Exambro-nya yang ada di bawah. Nanti baru minta ke admin untuk dilakukan reset ujian. Oke, Bu, Pak, Bu Reski. Silakan Bu Reski. Ya, silakan Bu. Ibu atau Bapak tadi? Bapak Pak, Bapak, oke, Reski Fadliansah. Oh ya, Reski Fadliansah, sorry. izin bertanya Pak, ini kan biasanya kebetulan kalau di sekolah kami sudah dimanfaatkan di proses pembelajaran Pak untuk masalah Chromebook-nya. Cuma kadang dalam kalau misalkan Chromebook dihubungkan ke proyektor itu tidak sama yang ditampilkan di layar Chromebook dengan yang ditampilkan di proyektor. Oh iya. Bagaimana cara anunya itu Pak? Nanti setelah ada pemaparannya Pak. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya nanti Pak. Ya. Nah, biasanya lupa milih ininya pencerminannya mungkin belum diklik itu. Oke, kalau jadi kita lanjut. Nah, ini Pak, ini ada yang nanya lagi, server dan Chromebook asesmennya dilaksanakan offline atau online Pak ya? Online Pak, kalau Chromebook online. Online, nah, asesmennya online biasanya kalau ada Chromebook. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Ya. Oke, sudah habis Ini ini. tadi untuk keyboard
Nah, ini bagaimana cara mengcopy ya, sama kayak laptop biasa Bapak Ibu ya, Ctrl C, pastinya Ctrl P ya, jadi tidak ada ini ya. Nah, bedanya adalah Bapak Ibu, kalau di Chromebook ya, itu seperti saya katakan tadi, dia tidak ada tombol untuk caps lock ya. Nah, cara melakukan caps lock itu seperti Bapak Ibu ya. Nah, jadi tekan tombol Alt dengan tombol search secara bersamaan ya. Nah, itu dia akan menjadi caps lock semuanya ya. Nah, tapi kalau hanya satu huruf saja sama lah kayak biasa kan, kita tekan tombol shift. Misalkan bikin A besar ya shift A, jadi hanya saja yang besar ya. Tapi kalau ingin diketik jadi besar semua, maka supaya tidak tekan tombol shift secara terus menerus, caranya adalah tekan tombol Alt dengan tombol search-nya atau launcher-nya di sini ya. Nah, itu cara melakukan caps lock di Chromebook ya. Nah, kemudian di Chromebook juga Bapak Ibu itu juga sudah ada fasilitas untuk screenshot ya. Nah, tekan cara melakukannya adalah ini, Ctrl plus Shift plus switch Windows. Nah, jadi yang seperti saya dicontohkan tadi, ada 3 tombol yang harus kita klik ya. Atau juga bisa Bapak Ibu menggunakan kursor di Chromebook ya, sementara dengan tanda bidik ya, seret. Nah, ini contohnya begini, saya lihatkan saja di sini ya. Nah, wow, kita tutup Chromebooknya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan di Chromebook ya. Jadi kalau tombol yang tadi harus tekan adalah tombol Ctrl ya, Ctrl Shift dengan switch Windows yang 3 ini ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan itu, kita juga bisa menggunakan alternatif lain ya. Di pojok bawah sini Bapak Ibu, saya arahkan ke sini supaya bisa pas ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di bawah sini ada, kita tinggal klik saja. Ini ada kata-kata screenshot ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada screenshot, ini bisa juga dipakai. Tinggal diklik seperti ini, nah akan muncul. Ini maksudnya tadi yang tanda plusnya ya. Ini kita mau ngambil, tinggal dipilih dulu. Apakah mau diambil dalam bentuk gambar atau mau diambil dalam bentuk video. Nah, jadi kita juga bisa mengambil video rekam layar full ya. Ya, ini screenshotnya, ini adalah untuk yang presenter ya. Nah, ini tinggal kita arahkan mana yang mau diambil, misalkan mau kita klik, ya tinggal kita klik gini aja. Nah, otomatis dia sudah tersimpan ya. Oke. Jadi untuk screenshot ada 2 macam ya, bisa menggunakan kombinasi touch yang ada di keyboard ya, atau menggunakan tanda screenshot yang ada di Chromebook di pojok kanan bawah ya. Bapak Ibu bisa mengklik di tombol jamnya ya, tombol jamnya diklik sekali nanti akan muncul ya. Kalau mau melakukan screenshot ya. Kemudian untuk screenshot penuh, satu layar penuh. Nah, ini tinggal, jadi kalau yang tadi Bapak Ibu saya ulangi, kalau Ctrl Shift dengan switch Windows itu adalah kita akan mengambil screenshot berdasarkan bagian yang kita inginkan. Jadi kita blok mana yang mau kita ambil gambarnya dengan memperhatikan posisi tanda tambahnya tadi, atau di sini bahasanya titik bidiknya ya. Tapi kalau kita mau mengambil satu layar full ya, tinggal kontrol dengan logo switch Windows-nya saja ya. Ini tentang cara mengambil gambar Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa ditanyakan ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau Ctrl Shift dengan switch Windows itu adalah mengambil gambar tertentu ya, screenshot untuk gambar tertentu ya, area tertentu yang kita batasi ya. Tetapi kalau menggunakan Ctrl plus switch Windows itu berarti kita mengambil tampilan satu layar penuh ya. Apa yang ada di layar itu semuanya akan terambil ya. Atau juga bisa menggunakan screenshot tadi yang ada di keyboard, apa di monitor bawah pojok kanan bawah di gambar jam ya.
Itu juga ada screenshot di sana, tinggal Bapak Ibu kalau mengambil satu layar penuh juga bisa diambil satu layar langsung. Ya. Kalau untuk melihat hasil screenshotnya di mana, Pak? Hasil screenshotnya, hasil screenshot biasanya langsung muncul di bawahnya, Pak, di pojok kanan bawah. Pojok kanan. Iya. Ini kan saya coba ini screenshot. Pojok kanan bawah. Oh, Bapak pakai laptop Pak ya, pakai Chromebook? Iya, pakai Chromebook ini. Kalau gitu saya stop sharingnya dulu, Bapak yang share Pak ya. Ya, saya stop dulu share-nya. Ya. Silakan Pak di share screen Pak. Kita lihat. Yang ini ya. Nah, ini sudah. Bapak share screen-nya Pak di Cibet Pak. Share screen. Kita bisa lihat tampilannya. Share screen-nya di mana ini? Ada di sebelah kiri gambar tangan itu Pak. Ada tulisan present now. Oh ya. Terus pilih yang mana, ada your enter screen. Entry screen aja Pak. Your entry screen. Terus bagikan ya. Iya. Ini kan. Kok bisa tulisnya mata nih? Bagikan seluruh. Nah, ini bagikan. Nah, itu saya bagikan tuh. Ya, coba dianu Pak, di scan Pak. Tadi sudah. Sudah dibagikan tadi Pak. Oh, sudah. Hasil screenshotnya tadi keluar kalau gimana itu? Itu yang ada gambar di sebelah kanan orang itu Pak, di bawah Pak, coba dicek Pak. Yang nomor 4 dari kiri. Nomor 4. Nah, ini. Sebelah, oh ini ya, gambar orang ini kah Pak? Itu zoomnya berarti ya, itu untuk meetingnya. Iya. Oh, taskbarnya dimatikan Pak ya, otomatis mati ya? Dia muncul Pak, dia otomatis muncul. Coba arahkan ke bawah mouse mouse sampai kursor. Nah, itu muncul itu Pak. Nah, itu. Muncul. Itu yang bawah itu sebelah apa itu? Ada kotak-kotak. Dari kanan, dari tengah ada logo Windows, satu Chrome 1 2 3. Dari logo Chrome, kemudian ada Windows Explorer itu, nah sebelahnya itu situ biasanya munculnya di situ hasil screenshotnya. 1 2 3. Nah, itu coba ya, sebelahnya Pak. Ya tuh, ya sebelahnya, sebelah kirinya. Ini. Ya, coba. Ya. Oh, ini. Itu, Pak. Oh, ini. Nah, di folder download dia. Nah. Ya, ini. ya. Ini. Terus ya. Ketemu Pak ya? Iya. Oh ya. Aman Dua ya. kali sebelumnya. Yang carinya oh di sini tadi ya, di bawah. Ya, dia otomatis sembunyi Pak. Taskbarnya. Itu namanya sembunyi-sembunyi itu yang susah. Bisa disembunyikan. Oke, Pak. Ya, silakan di Stop lagi. ya. Ya. Tadi ada yang angkat tangan Pak Rusli tadi. Pak Ya, Rusli, silakan Pak. Mana Pak Rusli? Jadi kah angkat tangan atau sudah turun? Mana tadi? Gak jadi Pak, tadi kepencet. Oh, kepencet. Iya, mohon maaf Pak ya. Iya, Ya, oke Pak. Gimana Mas? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau gitu lanjut dulu Pak. Bisa boleh. Kalau berarti kita lanjut ya. Oke. Ya. Nah. Ini kalau mengumpulkan KWP saya pikir nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Aman semua kan ini kan? Biasa aja ini. Ini cara mencari file ya, seperti yang mau ditanyakan tadi ya. Itu Bapak Ibu bisa masuk di file dan folder. Ada di kata terbaru, audio, gambar, video, my file, download. Rata-rata sih kalau di Chromebook itu masuknya di download Bapak Ibu ya.
atau di Google Drive-nya. Ya. Matikan laptop, ya sama itu posisinya ada di kanan bawah Bapak Ibu ya, tinggal diklik gambarnya, jamnya itu nanti adalah logo seperti ini ya. Nah, ini ada logo untuk matikan ya. Ini pengaturan di Chromebook Bapak Ibu ya. Untuk mengubah ini ya di pojok kanan layar. Jadi Bapak Ibu kalau semua mau masuk ke induknya di Chromebook itu ada di gambar jamnya Bapak Ibu ya. Di gambar jam itu silakan diklik, di situ nanti ada untuk mau logout atau matikan komputer ya, atau mau masuk ke mana jaringan, Bluetooth dan lain-lain semuanya ada di sana ya, termasuk tadi kalau melakukan screenshot juga bisa di sana Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengganti akun. Nah, di sini Bapak Ibu ya, mengganti akunnya adalah kita bisa menambahkan akun ya. Tapi syaratnya Bapak Ibu masuk dulu sebagai gurunya ya, masuk di Chromebook-nya, login dulu, habis itu nanti baru Bapak Ibu aktifkan kalau sudah terkoneksi internet, habis itu Bapak Ibu bisa menambah akun ya. Di bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Ini kalau diperbesar kelihatan. Nah nih ya, ini. Ini ada tambah akun ya. Di sini bisa kita tambahkan ya. Atau bisa juga menggunakan ini Ctrl plus ALT ya. Kemudian tanda kurang atau Ctrl ALT tanda lebih besar, itu juga bisa untuk menambah akun. Kalau terbiasa menggunakan keyboard ya, kalau saya jarang Bapak Ibu pakai keyboard, paling kalau keyboard itu untuk copy Ctrl C Ctrl V gitu aja sih. Kalau keyboard sisanya lebih enak pakai kursor ya. Ini cara mengganti akun atau keluar ya. Jadi Bapak Ibu di satu laptop ya kalau bisa jangan lebih dari 10 lah, karena kalau sudah 10 nanti desktopnya penuh dengan akun ya, nanti susah lihatnya ya. Oke. Nah ini yang cara setting offline-nya Bapak Ibu ya. Ini saya mencoba dulu untuk masuk ke Chromebook, saya coba nanti tampil lewat Chromebook, bisa enggak ini? Untuk yang bekerja secara offline Bapak Ibu ya, pastikan Bapak Ibu terkoneksi dulu ke internet ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa masuk di Google Drive-nya ya. Sini ya, ada petunjuk seperti ini ya. Setelah Bapak Ibu ketemu Google Drive, silakan cari di menu setelan ya. Setelan atau setting ya. Kalau kita sih Chromebook rata-rata bahasanya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi untuk pesannya adalah setelan ya. Itu di pojok kanan atas itu nanti Bapak Ibu bisa klik cari setelan ya. Kemudian cari di bagian umum, nanti ada pada kata offline ya, silakan dicentang kotak offline-nya ya. Ini masih dicoba, ini belum ketemu, ini saya ini bisa masuk ya. Oke. Ini saya coba pakai kamera sini saja. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke drive-nya terlebih dahulu ya. Masuk di drive sini. Nah, di drive sini Bapak Ibu ini ada setelan ya. Di sini ada setelan atau gambar gear, gambarnya gambar gear begini. Ya. Ini silakan kita klik. Kemudian di sini ada dua, ada setelan, ada pintasan keyboard ya. Kita pilih yang setelannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu ini ya, ada umum ya. Kalau nggak di umum di notifikasi antara dua saja. Itu biasanya di umum ya. Kita klik di umumnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah menggunakan 25,66 GB dari 100 GB yang disediakan ya. Kita geser ke bawah Bapak Ibu ya.
Nah ini, pastikan Bapak Ibu ketemu kata ini offline ya. Nah ini yang harus diaktifkan. Ya. Ini harus kecentang ya. Nah, ini harus centang offline-nya nih ya. Pastikan itu sudah tercentang offline. Nah kemudian kalau sudah ya kita ikuti langkah seperti yang ada di layar Bapak Ibu saat ini ya. Ini kita lanjut ya, itu terbagus cara setting supaya kita bisa bekerja secara offline di Chromebook. Tapi setting awalnya harus terkoneksi ke internet dulu Bapak Ibu ya, harus koneksi internet. Termasuk tadi menambah akun ya, pastikan kita koneksi internet dulu. Kita tambahkan akun untuk rekan-rekan kita sesama guru atau mungkin untuk siswa kita. Jadi nanti kita data, misalkan Chromebook 1 itu gurunya siapa saja yang menggunakan Chromebook itu dan siswanya siapa saja yang menggunakan Chromebook. Untuk nomor 1, Chromebook nomor 2, silakan dicari lagi gurunya siapa, siswanya siapa saja yang boleh menggunakan di Chromebook itu. Nanti kalau sudah, baru kita masuk ke mode offline ya, supaya kita bisa bekerja secara offline. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, yang bisa kita kerjakan secara offline itu hanya pada 3 aplikasi ya. Itu di Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet ya. Ya kalau di Office ya Excel, Word, PowerPoint. Hanya itu yang bisa kita kerjakan ya. Selain itu nggak bisa kita kerja secara offline ya. Penyimpanannya itu secara otomatis akan tersimpan ya. Secara offline juga. Nanti begitu Bapak Ibu terkoneksi dengan internet, nah disitulah kadang kalau banyak sekali file yang kita kerjakan secara offline, begitu kita ketemu dengan akses internet, bisa connect ke internet, kita connect, nah itu kadang itu yang agak lama karena dia akan mengupload semua file yang tadi posisinya offline akan di online-kan. Jadi selanjutnya kita tidak perlu lagi mencari di offline-nya karena otomatis sudah di online-kan ya. Nah, itu proses seperti Bapak itu mungkin yang kadang makan waktu. Pak ini kok jadi lelet Chromebook-nya, katanya Chromebook-nya cepat nih. Ya betul, Ibu cepat, tapi pada saat Ibu kerja secara Bapak Ibu kerja offline itu tersimpan banyak file yang tersimpan secara offline. Begitu terkoneksi ke internet, nah maka itu akan diupload ke Google Drive kita Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut. Pak, kalau untuk mengembalikan lagi ke mode online itu otomatis atau harus dicentang lagi, dikembalikan? Enggak usah, Pak. Otomatis itu Pak. Kalau online otomatis dia. Nggak harus dikembalikan lagi? Nggak usah. Tetap aja. Gitu. Artinya kalau dia offline, artinya kalau kita tidak ada internet kita bisa kerja. Tapi nanti begitu ada internet dia otomatis jadi online. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kali kita lanjut ya. Nah ini adalah kemudian yang berikutnya, temukan file yang ingin Anda kerjakan dan klik kanan di pilih tersedia secara offline ya. Jadi cari file atau folder yang akan kita buat secara offline ya. Nah di sini di bagian ke-6-nya, untuk menyimpan file secara online, update file akan disinkronkan ke Google Drive saat Chromebook perangkat Anda tersambung ke internet. Ini seperti yang saya utarakan di depan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi misalkan ke suatu tempat yang tidak ada internetnya, ya Bapak Ibu bisa bekerja, tetap bisa bekerja ya. Tapi nanti begitu kita ketemu dengan daerah yang bisa ada internetnya dan kita terhubung ke internet, maka dia otomatis akan disinkronkan ke Google Drive. Nah disinilah kadang ada yang mengatakan, Pak kok lambat Chromebook-nya, katanya cepat. Ya itu tadi karena dia lagi proses sinkron ya. Kalau sedikit-sedikit sih nggak masalah Bapak Ibu ya. Saya sudah pernah nyoba kalau hanya file yang Bapak Ibu kerjakan secara offline itu hanya 1 GB, 2 GB, nggak masalah Bapak Ibu. Itu hanya hitungan menit saja sudah tersinkron dia ya. Ini menambahkan printer ya, seperti sudah saya katakan tadi Bapak Ibu di awal ya, untuk nambah printer itu bisa kita tambahkan printernya, atau kalau misalkan Bapak Ibu sudah di sekolahnya menggunakan printer yang sudah terkoneksi ke
internet atau printernya bisa disetting secara online, itu akan lebih memudahkan lagi. Ya. Kita nggak perlu cucuk-cucuk lagi. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada ininya, ya bisa Bapak Ibu ambil kabel printernya, masukkan di USB tempat di Chromebook kita. Biasanya sih otomatis printer itu akan terdeteksi oleh si Chromebook Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan di sekolah memang ada fasilitasnya untuk internet, ya nggak masalah, itu malah lebih enak ya. Kalau artinya printernya sudah disetting secara online ya. Jadi kalau printer sudah disetting online, maka kita di Chromebook tinggal buka file, cetak, tinggal memilih printer mana yang akan kita tuju ya. Tapi kalau tidak ada ya, itu tadi kita cucukkan saja USB dari printer ke Chromebook kita. Biasanya sih otomatis sudah terdeteksi ya. Ini menyambungkan Chromebook ke monitor. Nah, ini tadi yang ada yang ditanyakan tadi Pak ya. Nah, ini ya. Tadi katanya sudah dicucu, tapi tampilan di Chromebook dengan tampilan di LCD berbeda ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini di Chromebook, lihat di pojok kanan bawah di bagian waktu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di pilih setelan ya. Kemudian masuk di bagian perangkat, pilih layar. Nah, kemudian ini cerminkan tampilan. Nah, kadang ini belum diklik Bapak Ibu. Nah, kadang ini belum terklik sehingga dia tidak muncul ya. Ini ada juga kalau mau ditonton secara langsung, ini juga ada di videonya ya. Oh, panduan internetnya saja. Jadi sama aja nih Bapak Ibu ya. Nah, nih ya. Ya. Ini saya coba gabung dulu ke sini pakai kuning satunya. Ya. Ini saya coba tutup yang dari sini. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini tampilan di Chromebook saya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan menginstal printernya tadi, ya, ini tinggal dicolok ke USB-nya. Nah, ya. Ya, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu ingin menampilkan di ininya tadi, nambah printernya tadi ya, printer dulu ya. Kita coba dari printer dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di ini ya, di sisi kanan bawah ya. Di waktunya ini kita klik waktu yang di sini. Nah, kita klik seperti ini. Nah, kemudian di sana ada tombol setelan ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini gambar gearnya nih ya, kita klik. Nah, kemudian kita pilih
printernya, kita colok printernya dulu Bapak Ibu ya. Ini ada perangkatnya, kita cari printernya dan ini. Oh, ini otomatis sudah terpasang di printernya nih. Ya. Ya, ini Bapak Ibu ya, kalau pakai printer begitu ya. Kemudian kalau mau cetaknya tinggal kita buka dokumen yang mau kita cetak ya. Misalkan ini saya buka satu file. Nah, misalkan ya ada deskripsi proyek ya. Ya. Ini kalau di print sama kayak bahasa Bapak Ibu ya, bisa lewat file printer atau langsung ke tombol printernya begini juga boleh. Nah, ini bisa disimpan sebagai PDF Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu lagi harus menginstal yang lain ya. Misalkan kita pilih printernya, ini simpan PDF, lihat selengkapnya. Nah, ini daftar printer yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini pesannya adalah ini terhubung ke Epson ya. Nah, lewat USB. Jadi ada pesannya seperti ini. Ini kalau mau di print tinggal di print saja Bapak Ibu ya. Print kemudian dicetak ya. Itu langsung print ya. Nah, kemudian tadi kalau layar LCD ini kelihatannya gimana ini? Saya nggak punya proyektor ini jadi agak susah mempraktekannya langsung ya. Ini saya stop share screen-nya di sini. Kita beralih ke komputer yang lain. Pak Sam, ada yang minta diulang. Gimana? Gimana Pak, mau diulang atau? Yang mananya Pak? Untuk menghubungkan ke printer. Oh, menghubungkan ke printer. Oke. Biasanya Bapak Ibu kalau kita pakai Chromebook ya, kita tidak perlu lagi menginstal printer ya. Ini saya contohkan printer, saya cabut USB-nya ya. Saya share screen dulu ya. Oh ya, dikembalikan lagi Pak ke tadi Pak, ke Chromebook-nya Bapak. Iya, saya masuk ke Bapak ada berapa laptop di situ Pak? 3 kan di situ atau 2? Ada 3 nih, ada PC, laptop, satu sama Chromebook. Makanya pandangannya kanan kiri nih. Luar biasa Pak Samsudin. Mantap. Ya tujuannya supaya bisa kita belajar bareng gitu. Oke, ini tampilan di laptop saya seperti Bapak Ibu ya. Nah, misalkan nih file tadi ya. Ini saya tidak menyucuk printer ya. Ini USB-nya saya cabut ya. Ini kabel printer saya cabut ya. Nah, ini bisa di print langsung seperti ini. Mudah-mudahan terhubung ke satu printer. Ntar saya cek dulu ini. Itu nggak pakai kabel? Nggak pakai kabel nih Pak. Saya cek dulu printer yang terhubung ke sini pakai jalur mana. Karena di sekolah kami banyak jalur nih Pak. Oh ya. Berarti jaringan ya berarti ya Pak ya? Iya, di jaringan Pak. Ntar Pak ya, saya cari dulu nih gimana dia nih masuknya nih. Oh, di 7B-nya. Berarti ini saya cek dulu wireless saya rubah dulu posisinya. Ya. 7A. Ini cara setting di wireless Bapak Ibu ya. Nah, saya pindah dulu ke kelas 7B-nya. Karena printernya terpasang di jalur kelas 7B. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Saya ini dulu ya. Ini saya tanpa menyucuk printernya ya. Berarti kita printer ya. Iya. Kemudian kita pilih tujuannya mau dikemanakan. Simpan PDF atau lihat selengkapnya ya. Kita klik lihat selengkapnya. Oh, printernya belum terdeteksi. Ya. Berarti ini mungkin belum terrefresh ke jaringannya. Ya. Karena kalau di sini Bapak Ibu kita tidak ada install Bapak Ibu ya. Tidak ada install kalau di sini ya. Ini printer saya hubungkan aja ke USB-nya langsung ya, karena koneksinya ternyata overload karena pakai MPLS yang pas jalur 7B-nya ya.
Ini ada keterangan di sini Bapak Ibu, printer USB terhubung ya dengan Epson. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nih Bu, sama kayak Windows 10, Windows 11 Bapak Ibu kan. Kalau begitu mau printernya sudah printer model baru ya tinggal dicolok saja, itu biasanya otomatis terdeteksi nama printernya ya. Iya. Kalau kita mau ngeprint tinggal di print saja. Ya. Mungkin ada cara ngeprintnya gimana Pak? Ya, ini kan di sini tujuannya kita ganti Pak. Tujuannya kita pilih. Ya. Ini otomatis sudah di atas dia yang Epson ya. Ya. Kalau belum muncul di atas, bisa lihat pada kata lihat selengkapnya. Nah di sini ada Pak, Epson L3150 USB. Nah, tinggal kita klik. Kemudian ini ada aturan, ada landscape ya. Kalau di printer kita yang biasa Bapak Ibu itu posisinya portrait, tapi kalau di Chromebook dia otomatis kita setting ke landscape ya. Jadi ini wajib kita rubah dulu jadi portrait seperti ini. Nah, supaya tegak begini ya. Nah, ini ada setelan lain. Kalau misalkan mau kita pilih ukuran kertasnya apa ya. Halamannya mau berapa itu otomatis bisa dari sini ya. Kalau sudah kita tinggal cetak saja ya. Nah, ini prosesnya akan terkeluar seperti ini dari printer. Ya. Oh, sudah keluar habis sudah nih ya. Oke. Ya itu Bapak Ibu ya, cara kita menyeting ke printernya ya. Oke. Gimana ada lagi? Bisa diulang, oh sudah ya. Oke. Jadi kalau printer nggak perlu di ini ya, otomatis dia sudah terhubung ke sana. Jadi tinggal dicolok saja kalau di printernya. Mohon izin menanya, untuk istirahat jam berapa Pak kita Pak? Oh ya, maaf lupa. Jam 12 Pak, jam 12 kita istirahat Pak. Jam 12 nanti masuk jam berapa lagi Pak? Jam 12, sebentar saya lihat jadwalnya dulu. Saya sudah mau jam ini, tinggal. Jam 12, nanti masuk lagi jam 1 Pak. Jam 1, ya. Okay. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk di Chromebook mungkin sampai sini saja Pak yang bisa saya sampaikan materinya. Kita lanjut ke tanya jawab. Dan filenya nanti Bapak Ibu bisa di ini Bapak Ibu ya, yang sudah tergabung ke Google Classroom, nanti di sana akan kita masukkan materinya di sana Bapak Ibu ya. Google Classroom. Ya. Ada di kolom chatting tadi yang di-sharing Pak Fajar di awal-awal ya. Ada untuk berau dan sama Indra ya. Chatting paling atas ya. Paling atas Bu. Ya. Nggak ngerti nih ngambilnya. Kalau yang dari Pak Fajar itu untuk yang dari Kutim, yang dari saya itu khusus untuk yang berau ya. Ada tulisannya Kutim dengan berau. Oh, minta dibagi lagi linknya Pak Fajar. Oke, luncur. Sudah ya? Ah, sudah. Ya, oke. Nah, boleh juga nanti bergabung di grup WA-nya di situ ya. Ya. Pak Sam ada buat grup WA-nya guys? Ada Pak, tapi sudah saya share langsung di Google Classroom. Oke, sama berarti sudah. Nah. Ya. Jika nanti misalnya ada mungkin agak kesusahan kalau di Classroom tanya-tanya itu kan boleh di grup WA boleh tanya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung ke Google Classroom, silakan dibuka di sana ada informasi untuk bergabung ke grup WA ya, ada linknya, jadi silakan diklik. Jadi kalau mungkin di Google Classroom kita tidak setiap saat buka online, tapi insya Allah kalau HP getar saja HP sudah ada informasi masuk dibuka kalau HP. Ya, online. Getarnya sudah dia terbangun Pak ya buka HP-nya. Ya, lebih cepat ditanggapi kelihatannya kalau dari HP daripada masuk ke Google Classroom. Oke Bapak Ibu, masih ada 4 menit ya, sekitar 4 menit ya. Ya. Menuju istirahat. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu 4 menit. Boleh di chat. Oke, orang itu masuk. Jadi Bapak Ibu, penggunaan Chromebook juga dipergunakan selain ANBK juga dipergunakan untuk pembelajaran bisa Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu bisa melihat mungkin ya lewat awal. Oh ya, masih sama. Link setelah istirahat apakah masih sama? Masih, Bu Pak ya, Pak Arkan? Ya, masih sama ya, tidak berubah linknya. Nah, kalau ini tentang device-nya, Chromebook-nya, Bapak Ibu yang sudah terima. Nanti insya Allah setelah istirahat, kita akan belajar tentang memperdalam lagi ya, tentang penggunaan Google Workspace-nya ya, for edukasi. Ada beberapa keunggulan di situ dibanding dengan akun biasa, Pak ya. Akun belajar ini berapa giga, Pak? 15. Kalau akun Gmail biasa 15 giga. Nah, kalau akun belajar 100 giga ya, Bapak ya. 100 giga. 100 giga untuk Google Drive-nya. Itu nanti dibahas setelah istirahat, Pak Fajar ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti untuk kegiatan kita tentang Chromebook kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya setelah sholat zuhur pas jam 1, Bapak Ibu ya. Untuk link tidak berubah, ya, tetap saja menggunakan link yang sama. Ya, jadi mohon untuk disimpan linknya. Jadi kalau mereka keluar nih linknya jadi di copy saja dulu Bapak linknya ya, yang tadi ya dari yang Zoom tadi ya. Atau mungkin nanti bisa juga kalau sudah bergabung di grup WA, mungkin bisa kita share di grup WA-nya linknya ya untuk meetingnya. Ya mungkin itu yang dari saya Pak Fajar. Saya akhiri. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang pas. Ya. Mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sam tadi tentang pemaparan tentang Chromebook ya, pemanfaat Chromebook. Kemudian Bapak Ibu, mungkin kita bisa istirahat Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan angkat tangan atau langsung buka mic. Boleh di chat. Ada ya. Oke, sudah sepertinya. Boleh terkait tentang akun belajar boleh ya, Bapak Ibu, akun belajar atau penggunaan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukup sekian kan untuk sesi pertama ya. Sesi yang kedua kita akan bertemu kembali jam 1 siang Bapak Ibu ya, setelah istirahat sholat masing-masing ya. Istirahat sholat makan masing-masing ya. Kita boleh juga mengundang saya, tapi di Kutim lumayan sih dekat kalau Kutim. Ya. Dengan Bontang dekat ya, Berau main jauh ya 8 jam. Oke, grup WA ada ke Pak? Ada, boleh. Ini siapa ini? Dari mana ini? Dari Nova Setarta. Berau, Pak. Berau. Ya, Berau. Iya. Mungkin bisa di-share di sini ya. Kalau ditanya saya main jam 2 kan dia mulai. Ada ya Pak grupnya ya? Ada. Ada Pak. Silakan Pak Sam kalau mau di. Ya, bentar ya. Boleh di-share Pak. Oke. Ya itu Pak untuk WA untuk yang Berau. One day ini di sore. Masa masih pede? Si Mama aja. Berau silakan diklik linknya untuk bergabung ke grup WA-nya. Ya. Ya, untuk di kelas Berau ini sudah ada 41 peserta yang sudah bergabung. Kan jadi ketahuan itu mah. Ya. Anda tidak pede? Sudah 41 tapi belum semuanya menggunakan akun belajar ibu. Masih pakai. Ambil. Tidak semua dengan akun belajar Pak ya? Iya ini juga. Ada yang tanpa akun belajar ini masih. Ya. Akun ini agak di sini juga di Kutim ada 35. Ya. Ada yang tidak. Ya mungkin tadi Pak terkendala akunnya tadi kayak lupa passwordnya kali. Atau juga akun sekolah barangkali Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan?
Donat juga donat. Kami cukupkan, mohon maaf untuk sesi pertama ini jika ada kata-kata kami yang salah, Bapak Ibu bercanda-bercanda kelewatan. Saya akhiri. Untuk sesi pertama kita akan lanjut di jam 1 siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan di dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjut ya. Ada mati kita. Kalau sepalutan lari di belakang terus, terus di bawah.